warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini adalah nikmat yang paling besar dan salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan di antara cara kita untuk bisa membebaskan diri dari belitan iblis, dari godaan syaitan, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir yang paling kuat untuk membebaskan kita dari syaitan itu adalah dengan melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Fa innahu la yanju ahadun minasyaitan illa bi dzikrillah. Tidak ada seorang hamba yang bisa selamat dari godaan syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Saya memakai syarah dari Bulughul Maram, yaitu Tawdihul Ahkam, penjelasan hukum-hukum min Bulughul Maram, dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Al-Bassam. Jamaah sekalian rahimahullah, kita masih berada di mawaqitus shalat, yaitu waktu-waktu sholat, sampai kepada hadis nomor 139 di dalam kitab Tawdihul Ahkam. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang kakinya sempat diejek oleh orang lain, ya, oleh teman-temannya, karena lebih kecil. Ya, beliau ini termasuk sahabat yang ekonominya juga lemah, ya. Jadi termasuk ekonominya lemah, dan beliau termasuk dari kecilnya adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang mengembala kambing, Rasulullah dan Abu Bakar menjumpai anak yang masih kecil ini sedang mengembala. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kami boleh minum sebagian air susu kambingmu?
Kata Ibnu Mas'ud, ini bukan kambingku, ini kambing tuanku. Saya tidak diperkenankan memberikan apapun kepadamu kecuali dengan izin tuanku. Kemudian Rasulullah SAW meminta, cari kambing yang paling kurus, kambing betina. Kemudian ditunjukkan kambing betina, dan Rasulullah SAW mengelus-elus bagian susu dari kambing itu, sehingga susunya kemudian menjadi berisi. Dan Rasulullah SAW memeras susu itu, menampung dan minum bersama Abu Bakar. Setelah selesai, kambing itu kembali seperti semula. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pamitan kepada Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, anta gulaymun mu'allam, kamu ini anak kecil yang terpelajar, artinya yang jujur, yang baik. Ini adalah pujian dari Rasulullah SAW ketika Ibnu Mas'ud masih kecil, dan akhirnya Ibnu Mas'ud menjadi beberapa sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam. Dan beliau di antara hadis bersama istri beliau yang terkenal itu adalah ketika istri beliau mau mensedekahkan sebagian dari perhiasan, itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau mensedekahkan sebagian perhiasan saya, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan kepada saya, dia dan anaknya lebih berat untuk aku sedekahi daripada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu lebih utama untuk kamu sedekahi daripada orang lain. Dan ini membawa hukum yang sangat banyak. Manakala istri itu punya uang dan suami kesulitan ekonomi, maka yang paling utama untuk disedekahi dari uang istri itu adalah suami dan anak-anak. Suami dan anak-anaknya sebelum orang lain. Ya sekalian rahimahullah, itu sekilas tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud ini termasuk qurra al-qiraah. Rasulullah SAW khudul Quran min arba'ah, ambil Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah dari Ibnu Ummi Ma'bad, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kepercayaan Rasulullah SAW untuk mengambil Al-Quran dari para sahabat, yaitu adalah dari Ibnu Mas'ud salah satunya. Di sini hadisnya qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling utama itu adalah salat di awal waktunya. Jamaah sekalian rahimahullah, salat makna secara bahasa itu adalah doa, doa. Dan secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim biniyati taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan, misalnya istilahnya perbuatan atau bacaan tertentu yang diawali dengan takbir, yang disebut dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, dengan niat taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada sholat itu adalah berdoa. Walaupun makna dari sholat itu sendiri
adalah doa. Tapi sholat secara istilah membawa makna tetap di dalamnya ada doa-doa. Maka kita harus bisa membedakan kapan dimaknai secara bahasa, kapan dimaknai secara istilah. Makanya harus belajar. Jangan semua tempat dimaknai dengan makna yang sama, nanti salah. Seperti di dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta orang-orang kaya, ambillah dari harta orang-orang kaya shadaqatan, yaitu sedekah wajib yang disebut dengan zakat, karena zakat itu adalah sedekah yang wajib. Ambillah dari orang-orang kaya zakat. Untuk fungsinya apa? Tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan hati-hati mereka. Yang dibersihkan ketika mengambil zakat itu adalah membersihkan harta mereka, karena di dalam harta itu ada hak orang lain. Waktu zakim dan mensucikan hati mereka, membersihkan dari sifat-sifat egois, sifat-sifat bakhil, sifat-sifat cinta dunia, sifat rakus terhadap harta. Itu fungsinya. Wa shalli 'alaihim, bukan dan sholatilah mereka, bukan itu, tetapi doakanlah mereka. Nah, ini makna secara bahasa di dalam ayatnya. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka ketika mereka menyerahkan zakat, maka doakan mereka. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendoakan keluarga Abu Aufa, Allahumma shalli ala Abi Aufa wa ali. Ya Allah, tolonglah berilah tambahan rahmat. Kalau sholawat kita minta dari Allah untuk manusia, maksudnya adalah tambahan rahmat bagi orang ini. Allahumma shalli ala Abi Aufa wa ali. Ya Allah, berilah tambahan Abu Aufa rahmat dan kepada juga keluarganya. Maka disunahkan ketika kita menjadi panitia penerima zakat atau jenengan sebagai amil zakat, jangan lupa ketika mereka menyerahkan zakat, doakan mereka kebaikan. Dan Rasulullah tidak menentukan, hanya memberi contoh saja. Doa apa saja yang dibaca untuk mereka, silakan. Seperti Rasulullah, Allahumma sholli ala fulan misalnya, ya Allah berilah tambahan rahmat pada si fulan, boleh. Ditambah lagi yang lain juga boleh. Ya Allah berkailah rezekinya, sehatkanlah keluarganya, mudahkanlah bisnisnya. Silakan tambahin dengan doa-doa, karena itu perintah daripada Al-Quranul Karim. Inna sholataka sakanun lahum, doa kamu kepada orang yang mengeluarkan zakat itu adalah ketenangan bagi mereka, karena mereka harus melawan kepelitan dirinya. Kita harus melawan kepelitan dirinya. Namanya mengeluarkan zakat itu walaupun presentasinya sebenarnya tidak besar. Kalau zakat mal ya 2,5%, zakat emas juga 2,5%. Tetapi yang namanya zakat sifatnya wajib itu sering berat dilakukan walaupun presentasinya tidak ada. Tapi kalau kita untuk bersenang-senang, berfoya-foya, habis banyak juga tidak masalah. Ya, manusia kan begitu. Kalau untuk Allah, membayar hak Allah yang kemudian disalurkan kepada orang miskin, kita sering berat. Tapi
Tapi kalau sudah dipakai untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya, ya sifatnya itu ya mungkin undang orang tapi kadang berlebihan. Misalnya untuk pernikahan walimah itu bisa sampai nyewa gedung saja. Waktu dulu saya di Jakarta dan namanya gedung di Jalan Sudirman itu Kuningan, itu untuk sewanya saja bisa sampai 90 sampai 100 juta untuk tempatnya kok. Belum cateringnya, belum macam-macam. Padahal kalau seandainya walimah dibikin sederhana, tidak sampai gitu, milih tempat luas tapi lebih murah, dan nanti uang yang dipakai untuk membayar atau bersedekah pada orang miskin tentunya akan lebih membawa kebaikan dunia dan akhirat. Inna sholata kasakanun lahu, doa untuk orang yang mengeluarkan zakat itu membuat hati tenang. Lalu didoakan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anfiq, wahai anak Adam, belanjakan hartamu dalam kebaikan, unfiq alaik, tak tambahi belanjamu. Allah sudah bilang begini, tapi manusia sering tidak percaya. Akhirnya ketidakpercayaan dia direspon oleh Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku akan melakukan sesuatu sebagaimana persangkaan hamba. Allah bukan pelit. Allah bukan zat yang menselisih janji. Tapi yang bikin Allah itu kesannya pelit itu adalah hamba sendiri. Wa ma yabkhal fa inna ma yabkhal ala nafsi, kata Al-Quran. Siapa yang pelit, maka sesungguhnya dia pelit bagi dirinya sendiri. Pelit untuk orang lain berarti dia pelit untuk diri sendiri. Wa ma yubashsha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari sifat pelitnya, dan ini susah. Fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Kita disadarkan. Kalau kita rutin membaca Al-Quran, rutin membaca, kalau nggak paham baca terjemah atau tafsirnya, niscaya sebenarnya kita dinasihati Allah terus-menerus. Karena sifat manusia kalau sudah berinteraksi dengan manusia yang lain, kalau dia itu berinteraksi dengan keburukan, itu cepat nempelnya, cepat menularnya. Tapi kalau berinteraksi dengan orang baik, itu sulit nempel, butuh proses panjang. Tapi kalau sudah penyakit, sifat buruk, itu cepat. Belajar maksiat itu lebih cepat dari belajar baik, karena merusak itu lebih cepat daripada membangun. Nah itu kita sudah dibangun ya, diingetin di pengajian, setiap pekan ada pengajian, mendengarkan. Ketika dia bergaul dengan orang yang tidak paham tentang ajaran Islam, dia juga kenapa bisa begitu? Karena keburukan akhlak maksiat itu lebih cepat bisa dipelajari daripada kebaikan. Pembiasaan maksiat lebih mudah daripada pembiasaan kebaikan. Jadi zaman sekarang subhanallah, makna sholat dimaksud di situ adalah doa. Dalam surat At-Taubah ini artinya adalah doa. Jangan inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholatmu itu, sholat yang dimaksud sholat sebagaimana kita sholat 2 rakaat, bukan. Yang dimaksud di ayat itu adalah sholat dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah. Makanya kapan menggunakan sholat dengan makna bahasa, dengan makna istilah?
Contohnya di dalam hadis Rasul, kalau tadi Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah hadis idza du'ita ila walimatin falyujib. Kalau kamu diundang kepada sebuah walimah, ya penuhi undangan. Fa'in kunta sha'iman falyusalli. Jika kamu posisinya puasa, falyusalli, maka salatlah kamu. Bukan begitu. Maka falyusalli itu maka doakan dia, doain doa aja. Kamu melanjutkan puasa kamu. Oh gitu. Itu maksudnya. Jangan diterjemah jika kamu diundang di walimah, maka kalian penuhi undangannya. Jika kamu dalam kondisi berpuasa, falyusalli, maka sholatlah. Kemudian kamu sholat 2 rakaat, salah. Salah memaknai hadis, karena makna dari falyusalli di situ adalah kamu mendoakan dia. Sholat dalam arti berdoa. Nah, itu jadi jangan kita itu salah penempatan. Oh ya, sering terjemah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu ngawur. Berdalil menerjemah fitnah lebih kejam dari pembunuhan pakai al-fitnatu asyaddu minal qatl di dalam surat Al-Baqarah itu. Bukan maknanya al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan maknanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maknanya itu adalah ujian kesyirikan. Ujian kesyirikan itu lebih berat daripada kematian. Maksudnya apa? Kalian berjuang memberantas kesyirikan, harus betul-betul berani sampai berani mati. Ketika berdakwah itu lebih parah dengan kesyirikannya. Dengan penyebarnya di masyarakat fitnah kesyirikan itu sangat membahayakan. Itu lebih parah dari hanya sekedar kematian. Maka kalau kalian mengajak kepada orang, kemudian tantangannya itu berat, bahkan sampai dibakar, misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan gak mau berbuat syirik, gak mau menyembah patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Sampai ketika diajak oleh kaumnya ke tempat penyembahan berhala, Ibrahim berdoa, ini sakit, saya lagi kondisi gak enak badan. Dan kata-kata ini sakit, saya lagi sakit, itu sebenarnya Ibrahim gak lagi sakit. Tapi karena diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala, sampai ketika Ibrahim ketemu Allah, ketika di padang mahsyar, kata-kata ini sakitnya berbohong ini diingat-ingat beliau. Aku dulu pernah berbohong di dunia 3 kali. Yang sebenarnya bohongnya itu bohongnya ditolerir gitu. Ditolerir karena bohong, diajak keburukan kan nggak apa-apa. Cuma Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Bohong yang pertama ketika diajak untuk menyembah berhala, Ibrahim bilang ini sakit, lagi gak enak badan, jadi gak bisa ikut kalian. Kemudian bohong yang kedua, ketika diperiksa tentara Nablus, kalau ada suami dan istri itu mesra, maka dipisahkan antara suami dan istri itu supaya tidak ada orang yang punya anak laki-laki. Maka dipisahkan. Ketika ditanya oleh tentara diperiksa, dia lagi berjalan sama Sarah. Ditanya, baik, anak laki-laki ini siapa ini? Ini saudariku. Ini saudariku. Seakan-akan ingin bilang dalam benak
pasukannya itu, ini saudaraku, saudariku, bayuku, adikku, sehingga dilepas, nggak jadi ditangkap. Bohong yang kedua. Bohong yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kemudian kaumnya bertanya, ketika tidak ada saksi, pada saat siapa yang berani masuk ke tempat penyembahan kita dan menghancurkan semua berhala kecuali satu yang besar ini, maka mereka mencari siapa, kayaknya Ibrahim. Lalu ditangkap Nabi Ibrahim, diinterogasi, siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala kami? Kamu ya? Kata Ibrahim, yang melakukan fa'alahu kabiruhum hada. Sebenarnya yang melakukan itu yang gede itu. Karena kapaknya ada di yang paling besar, Ibrahim mengatakan itu yang gede, itu yang melakukan. Sampai akhirnya kaumnya bilang, mana mungkin sesama berhala itu saling menghancurkan. Terus Ibrahim bilang, kalau memang itu berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Maka ditangkap tambah marah kaumnya, kemudian dibawa. Ibrahim alaihissalam berbohong 3 kali itu sampai akhirat. Ingat ya. Sampai akhirat ingatnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, dan menjadi orang-orang yang selalu jujur. Dan kalau kita berbohong, banyaklah kita beristighfar. Itu makna sholat dari sisi bahasa, makna sholat dari sisi istilah. Pada hadis ini, pada hadis riwayat Bukhari Muslim, awal afdalul a'mal as-salatu fi awal waqtiha. Yang dimaksud di sini itu adalah sholat dari sisi istilah, yaitu sholat yang berupa susunan perbuatan dan bacaan tertentu yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Di awal waktu, dan para ulama itu sangat concern terhadap yang namanya sholat. Di antara mereka ada yang mewajibkan sholat jamaah. Di antara mereka ada yang mensunahkan sholat jamaah. Yang mewajibkan sholat jamaah karena supaya salah satunya adalah sholat di awal waktu. Ya, seperti Imam Ahmad dalam pendapat yang paling kuat, itu di antara yang mewajibkan sholat jamaah. Kalau ada orang sholat 5 waktu sendiri, itu diterima sholatnya, tapi dia berdosa karena tidak melaksanakan sholat jamaah. Maka kalau bisa kita lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan insya Allah kita akan selalu sholat di awal waktu. Sampai Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, kalau kamu mendapati ada kaum yang mereka sholat berjamaahnya ditunda sampai mungkin mendekati waktu mau habis, maka lakukan sendiri dulu. Sebuah komunitas misalnya di wilayah beberapa perkebunan, mereka itu kan ada yang adzannya itu bukan di awal waktu, tapi adzannya itu kalau sholat asar khususnya, karena mereka belum pulang dari kebunnya atau
atau samanya, kecuali jam 4 andanya itu ditaruh jam 4 ya. Allahu Akbar, sehingga orang berjamaahnya itu waktu asar sudah berjalan. Kalau kita mendapati jamaah yang telat kayak begitu, maka yang dilakukan adalah lakukan sholat sendiri dulu, sendirian. Setelah itu, karena kalau kamu menjadi bagian dari mereka yang sholat jamaah, maka lakukan lagi sholat jamaah bersama mereka, dan itu sunnah bagi mereka. Kalau seandainya kamu nggak berjamaah lagi, nggak masalah, kamu sudah sholat sendiri. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan jamaah, maka kamu lakukan lagi sholat pertama awal waktu dengan sholat sendiri, kemudian sholat berjamaah lagi, ya, sholat lagi berjamaah, dan itu tambah pahala bagi kamu. Saking Rasulullah pengen umatnya sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu. Loh, sholat sudah selesai kok diulang. Sholat sudah selesai diulang itu boleh kalau berdasarkan anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau tidak berdasarkan anjuran, misalnya gini, sudah sholat asar, sudah assalamualaikum, terus perasaannya kayaknya itu sholat kurang berkualitas, terus sholat sendiri lagi, itu gak boleh. Ya, gak boleh. Sholat sendiri lagi gak boleh. Kamu pulang sholat yang sama, pada dasarnya itu gak usah. Tetapi kalau mendapati jamaah yang boleh atau dianjurkan seseorang sholat lagi, ketika mendapatinya itu adalah ketika ada teman-temannya. Jadi kan sudah sholat di rumah, di awal waktu banget, janjian di Masjid Al-Hidayah. Ternyata Masjid Al-Hidayah itu baru koma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ikut berjamaah lagi di Masjid Al-Hidayah, dan itu hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan malah duduk-duduk di depan. Waktu orang sholat, duduk-duduk di depan. Pernah ada yang seperti itu, Rasulullah menegur, ala tusalliyan, tidakkah kalian itu ikut sholat? Kata salah satunya bilang, kami sudah sholat ya Rasulullah di tempat kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau sudah sholat dan mendapati jamaah, kamu sholat lagi sebagai tambahan keberkahan bagi. Jangan sampai kalian melakukan lagi tidak sholat ketika kami sholat. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu beberapa kondisi ya, yaitu ketika kita sudah sholat dan mendapati ada sholat lagi, ya sudah, kita ikut sholat bersama orang-orang. Mu'ad bin Jabal, beliau itu sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ketika dia pulang kepada kaumnya, dia menjadi imam bagi kaumnya. Pada saat bersama Rasulullah, dia menjadi makmum, dan ketika pulang ke kaumnya, dia mengimami kaumnya untuk mengajari mereka sholat, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengulangan sholat itu boleh, tetapi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Kemudian di dalam riwayat Muslim, kalau di sini itu kan sholat di awal waktu. Apakah hadis ini secara mutlak? Secara umum, yang namanya sholat itu boleh di awal waktu,
boleh di tengah waktu, boleh juga di akhir waktu, asalkan di dalam waktu. Karena waktu sholat itu wajib puasa namanya, wajib yang ada keleluasaan. Di awal waktu ya boleh, di tengah waktu ya boleh, di akhir waktu ya boleh, sebenarnya tidak berdosa. Kalau di riwayat At-Tirmidzi itu ada kata-kata fi awal waktu, di awal waktu itu yang terbaik. Tetapi di dalam riwayat Muslim itu tidak ada keterangan fi awal waktu, tapi as-sholatu li waktiha, sholat pada waktunya. Karena setiap manusia itu penilaian sholatnya di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu itu kan berdasarkan kemudahan yang diberikan Allah. Dan manusia itu memang makhluk yang banyak ujurnya. Kenapa kita kadang sholat di awal waktu, pas kita ketika di awal waktu itu kita dalam kondisi tidak ada kerjaan. Tapi ketika jenengan ada kerjaan bagaimana? Yang tidak bisa dihentikan langsung di-cut begitu. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa langsung di-cut. Jenengan sebagai sopir nyetir gitu, dengar adzan, Allahu Akbar, gak mungkin jenengan langsung belok ke masjid. Berarti karena jenengan ada urusan sama belakang. Lebih kan nyampe tinggal 5 menit, kan tinggal sampai Madinah. Kenapa ke masjid? Kalau kita as-sholatu fi awwal waqtiha, sopirnya bilang kan harus sholat di awal waktu. Kira-kira sopirnya kayak begini salah atau benar? Ya salah. Kenapa? Karena dia terkait dengan maslahat orang lain. Ya kalau dia nyetir kosongan gak mau mampir langsung masjid di awal waktu, langsung sebelum komat dia sudah sampai masjid. Tapi ini di belakang ada yang keperluan harus cepat sekolah, cepat pulang, ada yang keperluan dipanggil suaminya, ada keperluan banyak. Maka bagi sopir ini adalah hak, ya, ini pertentangan antara kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain. Mana ketika bekerja, kemaslahatan mana yang harus didahulukan? Karena setiap orang punya hak dan kewajiban. Maka kewajiban sopir adalah mengantar dulu. Kenapa? Karena sopir masih punya waktu untuk sholat, tidak harus di awal waktu. Tapi ini bagi sopir yang kondisinya kayak begini. Jangan kemudian kita menunda-nunda sholat sampai di akhir waktu. Misalnya nonton bola, bolanya mulai habis maghrib sampai isya belum selesai, namanya 90 menit. Atau seandainya babak satu pun nggak selesai, malah sholat bisa nanti kan gitu. Nah, jangan timbang-timbang ini. Penting mana sholat di awal waktu atau nonton bola? Gitu kan? Nonton bola itu nilainya berapa? Seandainya tidak nonton, dosa kan begitu? Ditimbang-timbang. Walaupun seandainya dia sholat nanti ditunda, itu masih waktu sholatnya. Masih ada waktu untuk sholat isya. Akan tetapi Allah tahu kan mementingkan sesuatu yang tidak berharga daripada sesuatu yang berharga. Inna atqalas sholat 'alal munafiqin sholatul isya wal fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat itu bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma
walau habwa. Seandainya mereka tahu pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatangi kedua sholat ini dalam kondisi melangkah. Harusnya kamu melangkah untuk datangi sholat isya. Jangan hanya gara-gara bola, gara-gara Indonesia melawan Malaysia ini. Favorit ini. Kalau sudah Indonesia melawan Malaysia itu kan juga musuhan ini. Atau Malaysia Indonesia lawan Vietnam atau apa? Sehingga kita itu betul-betul nggak tertib sampai orang buka. Nah, karena kan begini, orang ada sementara. Ya Allah, kalau kita kebiasaan begini, berarti kita ini termasuk orang yang selalu salah dalam prioritas. Sopir tadi prioritasnya bagaimana? Kita yang nonton bola prioritasnya bagaimana? Setiap kita pasti akan ditanya prioritas. Salah prioritas bisa dosa besar. Ada yang tidak dosa, cuma kehilangan keutamaan. Salah prioritas itu begini. Ada seorang suami, karena dia itu diwajibkan untuk taat kepada ibu dan bapak, sampai dia mendolimi anak dan istri, sampai menyanyiakan. Nah, kamu kesini nak, ibu dan bapak kata, saya harus ngurusin istri. Istri itu harus dijemput, anak juga harus diurusi. Gak mungkin saya datang. Terus ibu bapaknya marah. Kalau kamu begitu kamu durhaka dong. Saya tidak durhaka Pak Ibu. Saya hanya prioritaskan bapak ibu gak apa-apa. Nanti saya tak ngurusi anak-anak dulu, ngurusi istri, baru kemudian datang. Kadang ada orang tua itu begitu sakral. Dia punya anak perempuan dinikah sama laki-laki, dan laki-laki ternyata ekonominya lagi sulit. Lalu orang tua bilang kepada anaknya, sudah minta cerai aja dari suami, daripada kami hidup sulit. Kamu kan masih muda. Ini namanya menyuruh anak untuk khulu. Khulu itu adalah seorang istri minta cerai dari suami. Gak ada yang namanya istri menceraikan suami, itu gak ada. Sekarang itu orang-orang pakai kata-kata begini, wanita menceraikan suami. Gak bisa yang namanya istri itu menceraikan suami. Orang ceritanya gak pasal. Yang ada itu adalah istri meminta cerai dari suami. Kalau ada istri, ayu mamra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin lam turid arfal jannah. Siapapun wanita yang dia meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka wanita ini tidak pernah mencium bau surga. Jadi bapak ibunya, ini salah prioritas. Kalau anaknya perempuan itu nuruti bapak ibunya, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka bilang sama orang tuanya, Pak Bu, ketika aku sudah berniat menikah dengan suami saya, apapun kondisi saya akan berusaha setia dan menemani dia dalam suka dan duka. Makanya prioritas dalam kehidupan, sholat dia di awal waktu, tapi ada nggak prioritas-prioritas? Makanya kita harus belajar fikih prioritas. Fikih prioritas itu adalah dalam rangka supaya kita tidak memilih antara dua dan kita salah memilih, yang kita bisa terjerumus ke dalam dosa besar, atau minimal kita kehilangan pahala yang besar hanya gara-gara kita salah memilih sesuatu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadza wa
Astaghfirullahal adzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.